bagaimana awalnya, Bu? Awalnya Ibu Viana mengenal Islam. Apakah ada yang memicu rasa penasaran Ibu Viana terhadap hal ini? Ya pastilah. Saat itu kan tadi saya cerita, saya juga pernah ada di di pendidikan ini ya, pendidikan menjadi seorang pendeta muda gitu kan pada saat itu, dan memang kami juga belajar untuk perbandingan ya tentang maksudnya agama kita, Islam dan juga Kristen gitu loh pada saat itu. Nah itu juga salah satu pemicu saya gitu kan untuk mencari tahu. Tapi ternyata tugas saya sebagai pada saat itu untuk menjadi pendeta muda untuk mensiarkan Kristen itu, tetapi malah saya jadi mencintai gitu loh, mencintai agama saya sekarang ini gitu loh. Dan waktu saya pindah dan saya mesti mengambil satu keputusan besar dalam hidup saya, itu memang saya sampaikan tadi, saya divorce pertama, saya memiliki anak dua, dan saya itu pada posisi Katolik ya. Saya mengambil satu keputusan itu karena saya mendapatkan ketentraman dalam hidup saya, terlebih dalam hati saya gitu loh. Jadi di saat waktu saya berpindah itu, sebelumnya memang banyak yang saya alami. Karena jujur aja di dalam Kristen itu kan, apalagi di Katolik, tidak akan ada perceraian gitu kan. Jadi kita tuh tidak tidak bisa bercerai lah gitu kan. Kalau mau bercerai pun hanya maut yang memisahkan gitu kan. Jadi kematian aja yang memisahkan. Nah pada saat itu saya berpikir bahwa ya mungkin hidup saya udah selesai gitu kan, dalam arti kata dalam rumah tangga saya gitu kan. Nah, dan saya memiliki anak dua itu gitu, dan saya kerja pada saat itu. Saya berkumpul dengan teman-teman Islam juga gitu kan, teman-teman saya semua Islam. Dalam satu kantor saya kerja di asuransi, terus kerja di bank juga, di perbankan gitu sebagai marketing dan sebagainya. Dan saya ketemu semua teman-teman saya tuh semua Islam. Dan saya banyak melihat mereka itu walaupun punya masalah, tapi mereka santai gitu kan. Nah sedangkan saya dikejar dalam problem saya sendiri gitu kan. Saya harus mencari uang untuk saya, karena saya rantau kan. Saya dari Manado, saya datang ke Jakarta tahun 94 gitu, dan menikah pertama 97 gitu. Setelah itu tahun 2004, pokoknya dari 97 pernikahan 5 tahun anak saya, akhirnya saya ada cekcok gitu kan, akhirnya saya berpisah. Nah saya berpisah itu kan, kita di agama yang lama itu kan merasa lu kalau udah berpisah kayak begitu tuh udah kayak gimana gitu hidupnya. Jadi apalagi tahun yang zaman dulu gitu kan, agak gimana ya, penilaian orang pun udah tidak baik gitu kan. Dan itu menjadi beban berat buat saya. Dan ya alhamdulillah gitu loh, di saat ternyata maksudnya saya tuh dibawa ke teman-teman saya yang kalau saya melihat feedback yang saya alami pada saat itu, saya melihat bahwa ternyata gitu kan, saya dipertemukan dengan orang-orang ini untuk membawa saya ke yang lebih baik gitu loh pada saat itu. Di saat saya melihat bergaul dengan teman-teman gitu kan, saya kan nggak pernah mau menceritakan saya ada problem apapun gitu ya. Udah saya punya kerja Senin sampai Jumat kerja gitu kan, terus ya kongko-kongko santai-santai clubbing kayak gitu, itu kerjaan gitu. Dan suatu saat ketika saya sama teman saya yang dia tuh dari Makassar, dia asli Makassar, terus ada beberapa teman saya juga gitu kan. Nah dia ajak kita makan di kulinernya Masjid Sunda Kelapa nih depan. Dan saya sering sampaikan ini karena memang begitu perjalanan saya. Nah di situ tuh ternyata setiap Senin sampai Kamis itu tuh ada kayak kajian. Nah di situ ada Quraish Shihab. Itu dia setiap Selasa dan Kamis kalau itu ya.
Nah di situ saya tuh kan di depannya kita ya, di depan, dan saya kan waktu itu kan ya mohon maaf ya, kalau saya kan di agama saya dulu kan berpakaian itu juga tidak seperti saat ini tertutup gitu kan. Nah saya ke tempat kerja aja pakai roknya mini gitu kan. Terus kalau pakai kemeja tuh kemeja yang transparan gitu kan, yang kalau nggak pakai, mohon maaf ya, pakai kutang kelihatan, biar kelihatan, jadi kayak kelihatan yuk apa ya, kayak kelihatan menurut kita pada saat itu tuh udah ini banget gitu, maksudnya udah kayak apa ya bahasanya, terbaik lah bagi fashioner, buat itu fashion buat inilah buat perempuan gitu kan pada saat itu. Nah saya tuh mau pergi habis makan nih, mau ke toilet gitu kan, ke toilet, tapi udah sering, bukan sekali doang gitu kan, 2-3 kali dan seterusnya, mungkin ada beberapa kali. Saya senang mendengar itu apa sih namanya, kayak tausiahnya gitu kan, karena dia pakai pengeras suara gitu kan, kedengaran. Terus teman saya bilang, ntar ya pokoknya kita setiap Selasa sama Kamis di sini ketemuan, dia lagi ikut kajian. Saya tuh mau lihat mereka tuh enjoy, walaupun nggak ada punya uang tuh enjoy gitu kan. Kita tuh dulu tuh nggak punya uang tuh, ya mau naik bus aja itu kan susah gitu kan. Waktu itu masih berapa, 75 perak gitu kan. Mau naik itu kita harus cari uang, sedangkan saya gaji Senin sampai 1 bulan itu kalau sudah pertengahan bulan udah habis gitu, kok udah mepet-mepet gitu kan, bayangin aja udah saat itu. Dan saya melihat mereka tuh enjoy. Kenapa mereka enjoy gitu kan? Dan akhirnya kelamaan saya mulai mempelajari gitu kan. Oh ternyata maksudnya mereka, jadi mereka tuh sholat 5 waktu gitu ya. Ternyata saya diskus dengan mereka bahwa ya apa yang mereka rasakan itu ya, dia sholat udah dia serahkan. Mama sholat maghrib udah selesai, sholat isya selesai, kayak gitu kan. Jadi sedangkan kita kan seminggu sekali. Pada saat itu gitu kan, hanya hari Minggu datang ke gereja, ya udah selesai. Ada pertemuan-pertemuan itu kalau di kampung, kalau di kota besar mana ada pertemuan-pertemuan kayak ya mungkin dulu sekarang ya, tapi kalau dulu kan enggak, seminggu sekali gitu. Jadi kita pengakuan dosa, menyampaikan segala sesuatu itu kan seminggu sekali gitu. Nah dari situlah saya dapat sesuatu yang berbeda. Nah saya kan juga sambil kerja dan ikut ini kan, apa sih namanya, teologi ya gitu kan, sekolah Alkitab lah kalau maksudnya pada saat itu. Nah disitulah saya mulai bikin kayak riset lah, bikin kayak perbandingan gitu kan, ini kayak gini. Dan waktu saya mau bikin perbandingan itu, saya beli Quran ke Gunung Agung. Saya beli Quran karena waktu itu saya tinggal di daerah Senen gitu kan. Saya pergi biasanya main di atrium gitu kan. Nah ke Gunung Agung lah saya gitu, di Kuitang. Nah saya beli, saya kan suka pakai you can see, maksudnya suka gitu kan. Jadi kan biasa ya gitu kan jalan, beli Quran gitu kan, pakai gitu ya, pakai maksudnya terbuka gitu kan. Orang bingung gitu kan, orang itu ya mungkin belum terlalu memperhatikan sih mungkin ya dulu ya. Orang juga nggak memperhatikan bahwa saya tuh membeli itu untuk apa dan saya siapa gitu kan. Jadi belum seperti sekarang ini kan kita mau pegang yang suci itu juga kan ada aturannya gitu. Dan pada saat itu saya beli, dan saya beli terjemahannya. Nah terjemahannya itu saya beli dan coba saya baca gitu kan. Saya baca dan saya bikin ini, maksudnya baca Quran dan juga baca Alkitab gitu loh. Pada saat itu baca Alkitab dan Quran belum masuk nih, belum ada ini apa gitu, nggak ngerti gitu kan maksudnya ini. Tapi kok saya lihat-lihat semakin sekali, 2 kali gitu kan, 3 kali saya lihat ini kok semakin sama ya, maksudnya isi Quran sama Alkitab itu tuh ada kesamaan gitu kan. Tapi lastenya itu ternyata Quran dan itu kita nggak bisa bandingkan. Jadi saya cuma melihat di Quran juga ada menceritakan tentang kasih. Nah di Kristen juga menceritakan tentang kasih, dan kita di Kristen itu pada saat itu kasih itu yang lebih utama gitu kan. Dan pokoknya kalau kamu hidup tanpa kasih kamu sia-sia gitu kan. Nah ternyata maksudnya di Quran juga ada menceritakan tentang itu gitu kan. Nah saya ingat banget itu surat Al-Baqarah gitu, Al-Baqarah kalau nggak salah 40 atau berapa, mungkin bisa dilihat itu tuh saya baca itu sampai berkali-kali. Itu saya, di saat saya baca seperti itu gitu kan, saya mendapatkan ada satu kesejukan dalam diri saya. Man.